Belajar Pancasila. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebudayaan luhur, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, anak-anak silakan duduk kembali. Anak-anak, apa kalian masih ingat materi kita minggu lalu? Bagus. Materi kita minggu lalu adalah pintar semuanya. Nah, Ibu punya pertanyaan. Apa yang dimaksud dengan kelipatan? Ada yang tahu? Nah, karena semuanya tahu, maka Ibu memilih di antara kalian. Si Vivi, silakan berdiri. Apa yang dimaksud dengan kelipatan? Kelipatan adalah hasil perkalian bilangan dengan bilangan asli. Oke, benar. Kepada Vivi dipersilakan. Tepuk tangan. Contohnya, misalnya ada sebuah soal. Tentukan kelipatan dari 2. Ada yang tahu? Oke. Si Peter, silakan ke depan. Tentukan kelipatan dari 2.
Mohon maaf Bu, saya merepotkan Ibu hari ini. Tadi anak saya pulang sekolah, setelah makan siang, ambil buku di meja terus dan mikir terus. Ibu tahu kenapa? Gurunya mengatakan pada pengamatan lampu hias, ada katanya lampu hias berwarna merah menyala setiap 5 detik 1 kali. Nah, ada lagi lampu lain. Lampu lain ini berwarna hijau, menyala dalam 6 detik 1 kali. Jadi gurunya mengatakan, cari tahu dan tentukanlah apakah ada kemungkinan kedua lampu hias itu, lampu hias warna merah, lampu hias warna hijau, bisa menyala secara bersama-sama ke depannya. Aku bingung. Kalau secara logika itu sudah jelas, tidak mungkin yang satu menyala 5 detik 1 kali, itu yang merah, sementara yang hijau 6 detik menyala 1 kali. Apakah ini bisa bantu saya? Bisa Pak. Bisa. Apakah ada kemungkinan bahwasanya kedua lampu itu bisa menyala sama-sama ke depannya? Bisa Pak. Wah, luar biasa itu. Bagaimana caranya itu? Bisa Pak, melalui ilmu pendidikan matematika, persoalan yang anak Bapak hadapi bisa kita selesaikan dengan baik melalui kelipatan persekutuan terkecil. Minta bantu ya Bu. Bisa Pak, oke Pak. Bantu ya Bu. Tapi luar biasa ilmu matematika itu ya Bu. Iya Pak. Secara logika saya secara pribadi tidak bisa. Karena sudah jelas lampu itu menyala 5 detik sekali. Iya. Habis itu 6 detik sekali. Iya. Udah ada perbedaan 1 detik. Berarti bisa Bu ya? Bisa Pak. Terima kasih banyak Bu. Oke. Mohon bantuannya Bu. Baik. Nanti anak saya suruh sama Ibu di sini. Baik Pak. Biar dia belajar sama Ibu. Oke Pak. Iya. Terima kasih banyak ya Bu. Oke. Saya pamit ya Bu. Oke Pak. Setelah menyaksikan video, apa yang kalian pahami? Nah, pertanyaannya, apa adakah kemungkinan kedua lampu hias berwarna merah dan hijau tersebut bisa menyala secara bersamaan ke depannya? Materi kita hari ini solusi penyelesaian masalah Bapak yang ada di video. Mari kita selesaikan.
menyala setiap 6 detik sekali. Baik, cara penyelesaiannya adalah terlebih dahulu kita menentukan kelipatan 5 dan 6. Kelipatan 5 sama dengan tadi lampu hias berwarna merah menyala 5 detik setiap 1 kali. Nah, 5 berarti sama dengan 5 kelipatan 5 10. Seterusnya berapa? 15. Seterusnya 20. 25. 30. Ada yang mau melanjutkan? Oke, si Ardianus, silakan ke depan. Oke, benar? Siapa lagi yang mau melanjutkan? Si Novi. Halo, si Novi, silakan ke depan. Benar? Oke, benar? Semuanya pintar. Nah, sekarang 45, 50, seterusnya 55 dan 60. Nah, kelipatan ke-6 tadi lampu bola warna hijau menyala sekali 6 detik. Itu kelipatan dari 6 sama dengan 6
Jadi kedua lampu akan menyala bersama-sama setiap 30 menit. Jadi kedua lampu menyala setiap 30 menit. Nah, ada pertanyaan? Tidak. Oke, berarti kelipatan 5 dan kelipatan 6 bersamaan menyala dalam setiap
36. Mereka mempunyai kesamaan. Di bilangan kelipatan 4 ada juga di nilainya di bilangan ke-6. Oke anak-anak. Ada pertanyaan? Iya, Bu. Oke. Lanjut materi berikutnya. Faktor persekutuan. Faktor persekutuan adalah faktor yang sama atau bersekutu dari dua bilangan atau lebih. Contoh, tentukan faktor persekutuan dari 18 dan 24. Penyelesaiannya, faktor dari 18 sama dengan 1, 2, 3, 6, 9, 18. dan faktor dari 24 sama dengan 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24. Jadi faktor persekutuan dari 18 dan 24 adalah 1, 2, 3, dan 6. Ada pertanyaan? Ada. Oke, silakan berdiri. Kenapa 9 tidak termaksud faktor persekutuan dari 18 dan 24? Oke. Silakan duduk. Alasannya karena 9 tidak ditemukan nilai yang sama pada faktor kelipatan bilangan 24. 9 hanya ditemukan pada faktor kelipatan 18. Udah jelas? Sudah, Bu.
semuanya. 42. Bilang 42. Yang habis membagi bilang 42. 42 bagi 21 berapa? 21. Oke, pintar. 21 bisa dibagi 3? Bisa. Oke. 21 bagi 3? 7. Oke, pintar semuanya. Faktor dari 30 sama dengan 2 kali 3 kali 5. Faktor dari 42, 2 kali 3 kali 7. Jadi FPB dari 30 dan 42 sama dengan 2 kali 3. Dan KPK dari 30 dan 42 sama dengan 2 kali 3 kali 5 kali 7. Ada pertanyaan? Iya, Bu. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan materi berikutnya. Pemecahan masalah yang berkaitan dengan KPK. Permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan KPK biasanya berisi tentang kejadian yang dilakukan bersamaan dan terjadi berulang kali. Perhatikan contoh soal cerita yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Contoh, ayah membeli pakan ayam setiap 45 hari sekali dan pakan ikan setiap 60 hari sekali. Pada tanggal 1 Juni, ayah membeli pakan ayam dan ikan secara bersamaan. Pada tanggal berapakah ayah akan membeli pakan ayam dan ikan secara bersamaan? Anak-anak, kita bisa memberi jawaban atas masalah ini melalui KPK dengan menggunakan pohon faktorisasi. Lanjut. Bilang 45 dibagi 3 berapa? 15. Bisa dibagi 3? Bisa. 15 bagi 3 berapa? 5. Bagus. Bilangan 60
Tuhan, yaitu pada tanggal 20 November. Ada pertanyaan? Tidak, Bu. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, masuk kita pada materi berikutnya. Pemecahan masalah yang berkaitan dengan FPB. Permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan FPB biasanya berisi tentang pengelompokan beberapa jenis benda dengan jumlah yang sama di setiap kelompok. Perhatikan contoh soal cerita yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari berikut ini. Contoh, ibu memiliki 24 kue coklat dan 36 kue keju. Ibu akan membagikan kedua jenis kue tersebut kepada beberapa anak sama banyak. Pertanyaan di sini, berapa jumlah anak paling banyak yang mendapatkan kue dari ibu? Anak-anak, mari bersama-sama menjawab persoalan ini melalui FPB dengan menggunakan pohon faktor. Tadi ibu membeli kue 24 kue coklat. Nah, 24 bagi 2 berapa? 12 bagi 2 6 bagi 2 bisa? Bisa. Tiga, oke. Selanjutnya, ibu tadi membeli kue keju sebanyak 36. 36 bagi 2 bisa? Bisa. 36 bagi 2 18 bisa bagi 2? Bisa. 18 bagi 2 9 bisa bagi 3? Bisa. 9 bagi 3 9. Faktor dari 24 sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 3 sama dengan 2 pangkat 3 kali 3. Dan faktor dari 36 2 kali 2 kali 2 kali 3 kali 3 sama dengan 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2. Jadi FPB dari 45 dan 60 sama dengan 2 pangkat 2 kali 3 sama dengan 12. Jadi ibu dapat membagikan kedua jenis kue dengan masing-masing anak mendapat jumlah yang sama. Tiap jenisnya paling banyak kepada anak 12 anak. Ada pertanyaan? Tidak, Bu. Tidak, oke. Lanjut. Kegiatan sekarang, ibu mau melihat sejauh mana kemampuan anak-anak kami memahami materi yang telah kita bahas melalui tugas kelompok. Tugas ini ibu bagikan, silakan dikerjakan dalam kelompok masing-masing. Setiap anggota kelompok jangan lupa menulis namanya, waktu pengerjaan 10 menit.
Jawabannya nanti di depan. Jika ada yang kurang dipahami pada tugas, silakan bertanya. Ada kesulitan? Ada kesulitan? Ada kesulitan? Ada kesulitan? Ada kesulitan? Tulis di sini. Nah. Oke. Dua. Ada kesulitan? Ada kesulitan? Ada. Oke. Mantap, oke, bagus. Mantap. Ada kesulitan? Ada kesulitan?
Sudah siap? 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 Sudah, Bu. Sudah siap? Sudah, Bu. Sudah? Sudah, Bu. Sudah? Siap? Nah, karena udah siap semua tugas kelompoknya, nah sekarang kita tampilkan kelompok C. Pada kelompok C dipersilakan ke depan.
Oke. Silakan ke belakang. Ada pertanyaan? Tidak, Bu. Benar? Benar, Bu. Tepuk tangan untuk kelompok H. Nah, sekarang kita kumpulkan hasil diskusi kelompok. Nah, karena udah siap tugas kelompok kita, mari kita menyemangati. Kita silakan berdiri. Tepuk semangat. Oke, silakan duduk. Anak-anak, kalian telah menyelesaikan tugas materi kita pada hari ini. Melalui penyajian materi, pengerjaan tugas kelompok, dan tugas pribadi, kalian telah menunjukkan kerjasama yang baik. Ibu melihat kalian telah berhasil menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kelipatan, persekutuan, faktor persekutuan, dan bahkan sudah mampu menyelesaikan masalah tentang KPK dan FPB yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Ibu perhatikan, ada 2 orang siswa yang masih kurang aktif dalam kelompok. Berharap kedepannya lebih semangat lagi dan lebih kompak lagi dalam menyelesaikan tugas kelompok. Anak-anak, materi kita pada pertemuan berikutnya, kita akan belajar tentang menentukan SPB dan KPK 3 bilangan. Masih kelanjutan materi kita hari ini. Untuk itu, terus belajar dan berlatih di rumah dengan soal-soal yang ada di buku panduan siswa. Nanti kalian pinjam buku di perpustakaan melalui Ibu Tata Usaha supaya kalian punya bahan untuk belajar. Anak-anak, pertemuan kita pada hari ini sampai di sini saja. Untuk mengakhiri kelas kita, kepada si Peter memimpin kita ke dalam doa. Kepada Peter dipersilakan. Silakan.